Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Tina Sriwantini, sebagai tutor pelajaran PKN kelas 6 semester ganjil di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul bahasan keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia, para warga belajar sekalian, mohon disimak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengenali bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami perbedaan dalam pakaian adat, bahasa, rumah adat, makanan khas, kesenian, dan upacara adat dari berbagai suku daerah yang ada di Indonesia. Yang tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita mempelajari keberagaman pakaian adat, di mana pakaian adat adalah pakaian khas yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah yang mencerminkan budaya dan tradisi mereka. Di Indonesia banyak sekali jenis pakaian adat. Nah, contohnya misalkan di Bali ada kebaya Bali, ada ciri khas ikat kepala, kemudian di Sumatera Barat ada baju bundo, baju baju kurung, terus di Jawa ada kebaya, ada belangkon. Selanjutnya, keberagaman rumah adat. Nah, rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan arsitektur dan budaya suatu suku bangsa. Nah, di Indonesia, keberagaman rumah adat, misalkan di Sumatera Barat ada rumah gadang, di Sulawesi Selatan ada rumah tongkonan. Nah, rumah adat di Kalimantan ada rumah lamin. Berikut ini adalah beberapa contoh pakaian adat dan rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, Bali. Nah, pakaian adat Bali itu dinamakan Payang Agung. Nah, untuk rumah adat Bali itu disebut sebagai rumah gapura Candi Bentar. Nah, seperti ini kurang lebihnya gambar dan contoh dari pakaian adat dan rumah adat Bali. Selanjutnya ada pakaian adat dan rumah adat di Sumatera Barat. Nah, pakaian adat Sumatera Barat disebut bundo kanduang. Adapun rumah adat Sumatera Barat itu disebut rumah gadang. Untuk pakaian adat Jawa Barat itu disebut kebaya Sunda. Dan rumah adat Jawa Barat disebut rumah kasepuhan. Seperti ini gambarnya. Adapun gambar selanjutnya itu ada dari pakaian adat dan rumah adat Jawa Tengah. Nah, pakaian adat Jawa Tengah disebut pakaian Jawi Jangkep atau kebaya Jawa. Nah, untuk rumah adat Jawa Tengah itu disebut rumah joglo. Gambar selanjutnya merupakan contoh pakaian adat
abang none atau yang sering disebut baju sadariah atau kebaya encim. Nah, ini merupakan pakaian adat khas DKI Jakarta. Adapun rumah adat DKI Jakarta itu disebut rumah kebaya. Berikut merupakan gambar dari pakaian adat Jawa Timur yang sering disebut pakaian adat Madura. Nah, adapun rumah adat Jawa Timur pun sama seperti Jawa Tengah ya, namanya rumah joglo. Selanjutnya kita menuju ke Kalimantan Barat. Adapun pakaian adat dari Kalimantan Barat itu seperti berikut dan sering disebut namanya King Bibinge. Nah, adapun rumah adat Kalimantan Barat itu disebut rumah kadang. Selanjutnya menuju Papua. Nah, berikut adalah gambar pakaian adat dari Papua yang sering disebut koteka. Adapun rumah adat dari Papua itu disebut honai. Setelah tadi kita mempelajari keanekaragaman pakaian adat yang ada di daerah Indonesia, terus rumah adat yang ada di wilayah Indonesia. Indonesia pun memiliki keberagaman bahasa daerah, di mana bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Nah, banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Misalkan di daerah Jawa itu ada bahasa Jawa, di daerah Sunda ada bahasa Sunda. Kemudian di daerah Minang itu ada bahasa Minangkabau. Terus kemudian di DKI Jakarta itu ada bahasa daerahnya yang sering disebut bahasa Betawi dan banyak sekali bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Jenis keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia lainnya adalah keberagaman makanan khas. Nah, di mana makanan khas ini adalah hidangan yang menjadi ciri khas suatu daerah atau suku bangsa yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, misalkan contoh makanan khas Padang. Yaitu makanan khas Padang sering disebut dengan rendang, ada sate Padang, kemudian dari daerah Betawi ada kerak telur, ada soto Betawi. Kalau dari Jawa Tengah itu ada gudeg, ada lumpia, dan banyak lainnya. Nah, berikut ini aneka makanan khas dari berbagai Indonesia. Contohnya tadi ada rendang. Nah, di mana rendang adalah merupakan makanan yang berasal dari Sumatera Barat. Dan rendang ini terbuat dari daging yang dicampur dengan santan dan aneka rempah, di mana proses memasaknya pun memerlukan waktu yang sangat lama, waktu yang berjam-jam sehingga yang tinggal hanyalah potongan daging yang berwarna pekat dan dedaknya. Jadi airnya sudah berkurang. Itu tadi contoh makanan dari Sumatera Barat yang disebut rendang. Selanjutnya beralih ke daerah ibu kota, makanan khas dari daerah Jakarta itu sering disebut dengan kerak telur. Nah, kerak telur ini merupakan jajanan asli daerah Jakarta, di mana bahan-bahannya terbuat dari beras ketan putih, telur ayam, ebi yang disangrai kering, kemudian ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir.
Selanjutnya, makanan khas lain masih dari kota Jakarta itu sering disebut kuah soto Betawi. Nah, ini berikut gambarnya. Nah, adapun soto Betawi ini rasanya gurih dan sedikit manis karena penggunaan santan dan susu. Adapun isian dari soto Betawi ini biasanya daging sapi, jeroan, dan kentang. Lanjut ke daerah Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan memiliki makanan khas yang bernama empek-empek atau sering kita sebut dengan empek-empek Palembang. Nah, makanan ini terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Juga ada ditambah dengan kuah yang sering disebut cuko, kuah cuko. Gambar berikut merupakan contoh makanan gudeg, di mana gudeg ini merupakan makanan khas Jawa Tengah. Nah, makanan ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Nah, gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng recek. Untuk jenis keberagaman lainnya yang ada di daerah Indonesia adalah keberagaman kesenian tradisional, di mana keberagaman kesenian tradisional ini merupakan kesenian yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat di daerah tertentu. Nah, misalkan ada contoh kesenian tradisional dari Bali yang sering disebut tari kecak, tari barong. Nah, di Jawa itu ada kesenian wayang kulit, ada tari gamyong. Nah, di Papua ada tari sajojo dan banyak lagi macam jenis kesenian lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Gambar berikut merupakan contoh lain ragam kesenian yang ada di Indonesia. Salah satunya ada wayang kulit dari Jawa, ada kesenian jaipong dari Jawa Barat, ada tari saman dari Aceh, ada tari piring dari Sumatera Barat, kemudian ada jenis tarian sajojo dari Papua. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman upacara adat. Nah, di mana upacara adat merupakan ritual atau seremonial yang dilakukan oleh suatu masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan mereka. Nah, contoh dari upacara adat, misalkan di daerah Bali ada upacara ngaben atau kremasi, di mana ini adalah ritual atau upacara membakar mayat. Nah, selanjutnya di Toraja ada upacara Rambu Solo. Nah, ini juga merupakan ritual pemakaman. Selanjutnya di Jawa ada upacara sekaten. Nah, ini merupakan sebuah upacara dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi dan masih banyak lagi contoh upacara adat yang ada di daerah Indonesia. Selain tadi ada keberagaman upacara adat yang merupakan bentuk penghormatan dari tradisi yang ada di Indonesia dan juga ada merupakan ragam dari penghormatan terhadap kepercayaan. Nah, misalkan ada perayaan Hari Raya Nyepi itu untuk agama Hindu.
ada hari Waisak untuk agama Buddha, dan ada hari Idul Fitri adalah merupakan perayaan hari besar agama Islam, dan juga ada hari Natal untuk kepercayaan atau untuk agama Kristen. Demikian tadi kita semua sudah mempelajari materi pembelajaran keberagaman suku bangsa dan sosial budaya yang ada di daerah Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Karena meskipun kita berbeda-beda, baik itu suku, bahasa, adat istiadat, nah, namun kita semua satu menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan bagian penilaian dari materi pembelajaran ini, supaya warga belajar semua memperoleh nilai yang maksimal. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.